Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Abdul Rafi dari kelas TE 23B. Saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan secara singkat untuk materi sesi 1, yaitu pendahuluan memahami metode numerik. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan firasat dimulai dengan keduanya. Seperti yang diungkapkan oleh Jujun S. Surya Sumantri dan diperkuat oleh pepatah anonim bahwa rasa ingin tahu adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan. Metode numerik hadir sebagai jembatan antara persoalan matematika yang rumit di dunia nyata dan solusi praktis yang dibutuhkan. Presentasi ini akan mengupas tuntas mengapa metode numerik sangat relevan bagi mahasiswa dan profesional teknik, bagaimana metode ini bekerja serta peran krusial komputer di dalamnya. Oke, lanjut. Ketika fungsi tidak diketahui, interpolasi dan turunan numerik seringkali dalam pengamatan fenomena alam, eksperimen laboratorium, atau penelitian lapangan, kita hanya memiliki data diskrit dalam bentuk tabel tanpa mengetahui rumus fungsi Y sama dengan F dalam kurung X secara eksplisit. Situasi ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana menghitung nilai fungsi atau turunannya pada titik yang tidak tercantum dalam data. Estimasi nilai fungsi dari data diskrit diberikan tabulasi titik-titik X, Y sebagai berikut. Nah, ini ada tabel di mana adalah nilai fungsi dari data diskrit. Lalu, bagaimana kita menaksir nilai Y untuk X 3,8 jika rumus fungsi tidak diketahui? Metode analitik tidak dapat memberikan solusi di sini. Metode numerik khususnya interpolasi menjadi alat yang esensial untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik yang tersedia. Menghitung turunan fungsi dari data diskrit berdasarkan titik-titik pada tabel di atas. Bagaimana kita dapat menghitung nilai F 3.5 dan F 3.5 sama seperti estimasi nilai fungsi. Menghitungkan turunan fungsi jika rumus fungsinya sendiri tidak diketahui secara eksplisit adalah persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Metode numerik menyediakan teknik diferensial numerik yang memungkinkan kita mengaproksimasi turunan berdasarkan data diskrit yang ada. Oke, next. Metode analitik versus metode numerik atau perbandingan dari metode analitik dan metode numerik. Contoh-contoh persoalan yang telah kita bahas menunjukkan bahwa sebagian besar persoalan matematika di dunia nyata tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Metode analitik seringkali disebut metode sejati atau memberikan solusi sejati. Jika di bahasa Inggris kan adalah exact solution dengan galat 0, namun keunggulannya terbatas pada persoalan dengan interpretasi geometri sederhana dan dimensi rendah. Persoalan dunia nyata seringkali non-linear, kompleks, dan melibatkan bentuk serta proses yang rumit membatasi nilai praktis solusi analitik. Dan ini adalah 2 poin, yaitu metode analitik dan metode numerik. Metode analitik itu menghasilkan solusi sejati dengan galat 0, solusi sering membentuk fungsi matematika yang dapat dievaluasi. Unggul untuk persoalan sederhana linear dan dimensi rendah, terbatas untuk persoalan kompleks dan linear atau multidimensi. Lalu metode numerik menghasilkan solusi hampiran atau solusi pendekatan. Solusi selalu berbentuk angka dapat ditetapkan pada persoalan rumit yang tidak memiliki fungsi analitik. Galat dapat diperkecil setelah itu yang digunakan untuk mengubah parameter komputasi. Metode numerik adalah teknik yang memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi aritmetika dasar tambah, kurang, kali,
bagi. Ini adalah cara berhitung menggunakan angka-angka. Perbedaan mendasar terletak pada output fungsi berbanding angka dan sifat solusi sejati versus hampiran. Meskipun solusinya hampiran, metode numerik memungkinkan kita untuk mencapai tingkat ketelitian yang sangat tinggi sesuai kebutuhan rekayasa hanya dengan menyesuaikan parameter komputasi. Pentingnya komputer dalam metode numerik apa sih? Ya, peranan komputer sangat besar dalam perkembangan metode numerik. Perhitungan numerik melibatkan banyak operasi aritmetika yang berulang dan melelahkan jika dilakukan secara manual serta rentan terhadap kesalahan manusia. Komputer mempercepat proses ini dan meminimalkan kesalahan. Lalu di sini ada 4 poin. Yang ke-1 adalah akselerasi perhitungan, yaitu komputer dapat melakukan jutaan operasi aritmetika dalam hitungan detik, mengubah perhitungan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari menjadi instan. Ini memungkinkan rekayasawan untuk mencoba berbagai skenario dan parameter untuk mendapatkan solusi optimal. Lalu meningkatkan akurasi dengan komputer. Ketelitian solusi dapat ditingkatkan secara eksponensial. Komputer memungkinkan penggunaan langkah perhitungan yang sangat kecil atau literasi yang lebih banyak, menghasilkan solusi hampiran yang mendekati solusi sejati dengan presisi tinggi. Yang ketiga ada otomatisasi atau pemrograman. Langkah-langkah metode numerik diformulasikan menjadi program komputer menggunakan bahasa seperti Fortran, Pascal, C++, atau Python. Ini tidak hanya mengoptimalisasikan, mengotomatiskan proses, tetapi juga memungkinkan pengembangan algoritma yang lebih kompleks. Lalu ada ketersediaan perangkat lunak. Banyak program aplikasi komersial seperti MATLAB, Midcard, Maven, dan Mathematica telah tersedia, menghilangkan kebutuhan untuk menuliskan program dari awal. Selain itu, library seperti IMSL juga menyediakan rutin numerik siap pakai. Kemajuan pesat dalam teknologi komputer, dari komputer mikro hingga superkomputer seperti Cray, telah mendorong perkembangan dramatis dalam bidang metode numerik. Kecepatan tinggi, keandalan, dan fleksibilitas komputer telah membuka pintu untuk penelitian algoritma numerik yang lebih baik, analisis skala lebih mendalam, dan memecahkan masalah waktu nyata. Pemecahan masalah waktu nyata, real-time computing, yang krusial dalam pengendalian proses industri, navigasi pesawat, dan reaksi nuklir. Oke, next. Mengapa penting mempelajari metode numerik? Bagi mahasiswa dan profesional teknik serta ilmuwan, mempelajari metode numerik adalah suatu keharusan. Ini hanya tentang penyelesaian persoalan matematika, tetapi juga tentang mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan keterampilan praktis. Di sini ada 4 poin. Yang ke-1 ada alat pemecahan masalah yang ampuh. Metode numerik adalah solusi andal untuk sistem persamaan besar, persamaan non-linear, dan geometri rumit yang seringkali tidak dapat dipecahkan secara analitik. Dalam praktis, rekayasa ini memberikan cara untuk mendapatkan solusi yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua, memahami aplikasi komersial. Banyak program aplikasi numerik komersial, misalnya MATLAB, Maven, tersedia di pasaran. Mengetahui metode numerik memungkinkan pengguna untuk memahami cara kerja paket-paket ini dan menggunakannya secara lebih
efektif dan kritis. Bukannya hanya sebagai kotak hitam. Lalu yang ketiga ada pengembangan program mandiri. Ada kalanya program aplikasi yang tersedia tidak dapat menyelesaikan persoalan spesifik. Misalnya, integrasi lipat 2 atau lipat 3. Dengan memahami metode numerik, Anda dapat mengembangkan program komputer dengan sendiri untuk kebutuhan khusus tersebut, memberikan fleksibilitas dan kemajuan adaptasi yang lebih baik dan lebih besar. Yang keempat, memperkuat pemahaman matematika. Metode numerik ditemukan dengan penyederhanaan konsep matematika tingkat tinggi menjadi operasi dasar. Proses ini secara tidak langsung memperkuat pemahaman Anda terhadap prinsip-prinsip matematika yang mendasari berbagai fenomena alam dan rekayasa. Next. Lalu ada tahap-tahap. Dan yang terakhir ada tahap-tahap pemecahan persoalan secara numerik. Memecahkan persoalan dunia nyata dengan metode numerik adalah proses yang melibatkan 6 tahap utama. Setiap memiliki kontribusi penting dalam memastikan solusi yang lebih akurat dan relevan. Yang ke-1 ada pemodelan. Tahap awal mentransformasi persoalan dunia nyata ke dalam bentuk persamaan atau model matematika. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Lalu ada yang kedua, menyederhanakan model. Model matematika yang dihasilkan mungkin terlalu kompleks. Pada tahap ini, beberapa asumsi dibuat untuk mengabaikan variabel atau parameter yang kurang signifikan sehingga model menjadi lebih sederhana dan mudah diselesaikan. Yang ketiga ada formulasi numerik. Model yang sudah disederhanakan diformulasikan secara numerik. Ini meliputi pemilihan metode numerik yang tepat, analisis galat awal, menentukan ukuran langkah dan menyusun algoritma dan metode terpilih. Kriteria pemilihan metode didasarkan pada ketelitian, kemudahan pemrograman, kecepatan dan ketahanan terhadap perubahan data. Lalu keempat ada pemrograman. Algoritma yang telah disusun kemudian diterjemahkan ke dalam kode program komputer menggunakan bahasa programan yang dikuasai, misalnya C++ atau Python atau MATLAB. Dan yang kelima ada operasional. Program komputer dijalankan dengan data uji coba untuk memastikan fungsinya benar sebelum kejadian dijalankan dengan data sesungguhnya dari persoalan dunia nyata. Lalu kesimpulan dari presentasi ini yaitu metode numerik merupakan cabang dari matematika terapan yang memfokuskan pada penyelesaian masalah-masalah matematis secara aproksimatif menggunakan pendekatan atau komputasional. Dalam pendahuluan memahami metode numerik berarti menyadari pentingnya metode ini dalam menyelesaikan persoalan matematika yang tidak diselesaikan secara analitik atau eksak atau yang terlalu rumit untuk diselesaikan dengan tradisional. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi kalian dan enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.